Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilman Syabuddin, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi pendidikan sosiologi. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai konsep dan praktik pendidikan multikultural. Tidak hanya di Indonesia, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui konsep dan praktik pendidikan multikultural di Indonesia, kali ini saya akan membahas pula konsep dan praktik pendidikan multikultural di negara lain, yaitu negara Amerika Serikat. Tentu saja video ini saya sertakan pula dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Pak Supriyono SPD MPD. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Tetapi sebelumnya mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus konsep dan praktik pendidikan multikultural antara Indonesia dan Amerika Serikat? Pada dasarnya ini dilatar belakangi oleh fenomena di Indonesia dan Amerika Serikat tentang pendidikan multikultural. Kita tahu bahwa pendidikan multikultural di Indonesia banyak didiskusikan akhir abad ke-20 ini. Sedangkan di Amerika Serikat, pendidikan multikultural telah muncul sejak tahun 1960-an. Oleh karena itu, proses belajar melalui sebuah penelitian tentang negara lain yang telah menerapkan konsep pendidikan multikultural lebih dari 5 abad lamanya adalah penting untuk dapat merefleksikan keadaan di negara kita. Kemudian penting juga dalam mengadopsi konsep-konsep yang dilakukan oleh negara tersebut. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita semua, yaitu tentang permasalahan apa saja sih aspek-aspek dari pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang cocok ataupun yang tidak cocok diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Mari kita bahas dari sisi sejarahnya. Ditinjau dari sejarahnya, pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan gerakan sosial dan politik pada tahun 1960-an tentang hak-hak asasi manusia. Sejarah kolonialisasi di Amerika Serikat telah memosisikan orang kulit putih yang disebut Euro-American sebagai penduduk mayoritas dan menempatkan penduduk kulit berwarna hitam sebagai minoritas. Dominasi orang kulit putih dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan memicu terjadinya konflik dengan orang kulit berwarna yang memperjuangkan kesamaan haknya sebagai warga negara Amerika Serikat. Kemudian, guru-guru di Amerika Serikat pun diharuskan untuk menerapkan konsep-konsep pendidikan multikultural pada semua mata pelajaran, termasuk seni tari. Para guru juga dimotivasi untuk beradaptasi terhadap meningkatnya perbedaan populasi di dalam kelas. Guru dituntut untuk mengenal siswa lebih dalam dan mempunyai sikap dan perilaku yang menghargai semua siswa, tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan mana siswa yang harus diunggulkan atau tidak, namun memberikan pelayanan yang sama dan adil sebagai wujud masyarakat yang demokratis. Maka dengan cara-cara tersebut siswa dapat dibantu perkembangannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam dan untuk lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Kemudian, pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan sikap pendidik dan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung pembelajaran untuk siswa dari berbagai latar belakang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Pelaksanaannya terletak pada pendekatan-pendekatan pengajaran yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk mendidik siswa secara sama dan adil tanpa membeda-bedakan grup sosial atau kategori diversity seperti ras, etnik, gender, orientasi seksual, kelas sosial, berkelainan, atau kekecualian, bahasa, agama, dan umur. Sekali lagi saya tekankan bahwa praktik-praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat
sangat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku guru dalam mendidik siswanya dengan nilai-nilai demokrasi yang meliputi freedom and equity, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcends all difference. Sikap dan perilaku demikian sangat penting bagi guru-guru di Indonesia untuk mengubah cara-cara pembelajaran dari yang hierarkis dan otoriter menuju ke pembelajaran yang demokratis. Maka dengan sikap dan perilaku ini diharapkan para guru di Indonesia tidak membuat stereotip dan prejudice atau prasangka yang dapat mendorong perlakuan diskriminatif pada siswa. Hal ini membuktikan bahwa ada sebagian konsep dan praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang bisa diadopsi oleh pendidikan multikultural di Indonesia. Kemudian mari kita membahas tentang pendidikan multikultural di Indonesia. Salah satu ilmuwan mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengaplikasikan model-model barat tentang multikulturalisme dalam konteks Asia. Di samping kenyataan bahwa sejarah kolonialisasi berbeda, mereka berpendapat bahwa pemikiran barat tentang multikulturalisme berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas sebagai masyarakat yang tertindas oleh kelompok mayoritas. Seperti contoh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara. Menurut Bowen, salah satu ilmuwan yang meneliti, penduduk asli Aceh menjadi kelompok minoritas dikarenakan ekspansi orang Jawa yang sekarang menjadi penduduk mayoritas di Aceh. Selain itu, program transmigrasi merupakan salah satu yang menyebabkan adanya ekspansi. Namun demikian, saya percaya bahwa Bowen ini telah menginterpretasikan situasi di Aceh. Jika fenomena Aceh adalah benar, maka situasi ini akan berlaku untuk beberapa daerah di Indonesia. Tetapi sebenarnya, orang-orang Indonesia hampir tidak pernah mempermasalahkan kesamaan hak antara kelompok yang minoritas dan mayoritas seperti halnya di Amerika Serikat. Permasalahan yang muncul di Indonesia adalah berkaitan dengan pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan sejarahnya, Soekarno dan Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah orang Jawa dan menjadikan Jawa sebagai pusat pembangunan suatu bangsa. Suku-suku di luar Jawa tidak begitu dilibatkan peranannya. Namun pemerintah pusat telah mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi dan alam mereka, seperti lahan minyak di Aceh, sedangkan orang Aceh sendiri tidak mendapatkan keuntungan. Maka dengan kata lain, inilah yang menjadi masalah sosial di Indonesia berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, bahkan agama, dan bukan kelompok minoritas seperti di Amerika Serikat. Tidak mudah memang mengaplikasikan konsep-konsep pendidikan multikultural dari Amerika Serikat ke Indonesia karena latar belakang sejarah, sosial, politik, dan budaya yang sangat berbeda. Namun demikian, ada tujuan yang sama antar kedua negara tersebut dan mungkin negara-negara lain juga, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan demokratis dalam kemajemukannya. Tujuan utama pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah untuk merealisasikan nilai demokrasi yang ditandai oleh kesamaan hak dan keadilan sosial dalam mendidik beragam siswa. Maka berdasarkan tujuan ini pula yang berorientasi pada pendidikan untuk semua, pendidikan multikultural dapat diaplikasikan di Indonesia juga. Nah, sekarang ini pemerintah Indonesia sedang menuju masyarakat yang lebih demokratis dan adil, sehingga pendidikan multikultural menjadi salah satu unsur yang penting juga. Teman-teman semua, sebagai simpulan, konsep dan praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat sebenarnya dapat diaplikasikan di Indonesia untuk mendukung pendidikan yang lebih mengutamakan cara-cara yang demokratis. Situasi dan praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat penting untuk dapat diaplikasikan di Indonesia agar para guru yang masih terikat dengan cara-cara hierarkis atau otoriter serta tidak menghargai keunikan siswa yang beragam dapat belajar untuk lebih demokratis dari negara Amerika Serikat. Namun demikian, pendidikan multikultural di Amerika Serikat tentu saja sangat terkait dengan isu diversity, sehingga kemungkinan penerapannya di Indonesia menjadi sebuah tantangan juga. Kenyataan bahwa warisan rezim Soeharto mengenai larangan mendiskusikan SARA masih berlanjut hingga kini.
Namun demikian, pemahaman keberagaman perbedaan siswa dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan dalam konteks pendidikan multikultural, terutama untuk mengurangi prejudice dan diskriminasi. Jika guru-guru di Indonesia diharuskan untuk menjadi agen-agen perubahan, maka guru-guru tersebut mesti memahami keberagaman masyarakat dan alasan-alasan larangan untuk mendiskusikan SARA ini. Tentu saja memahami isu-isu SARA ini dimaksudkan untuk bagaimana belajar menghargai perbedaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Selebihnya kita bisa mencari tahu ilmu-ilmu tentang keberagaman budaya ini dari siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat. Saya Hilman Syahabuddin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.